Budi, melihat begitu ya ada fenomena tutupnya pabrik bata di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, apakah Anda melihat ini karena memang kesalahan strategi internal atau justru Anda juga menilai bahwa memang demand-nya tidak seperti dulu lagi sejak diterpa pandemi COVID-19? Silakan dengan jawaban Anda. Ya, masih Mas Bram. Kalau mengenai Bata ini kan merek yang sudah sangat lama ya, jadi secara brand sangat kuat. Jadi unsur penutupan pabrik itu kalau dari kami melihat bahwa itu adalah itu kan pabriknya Bata sendiri ya, sedangkan Bata sendiri juga mempunyai supplier pabrik lain. Jadi mungkin adalah upaya dari Bata untuk efisiensi, dalam hal ini, mensubkan lagi produksinya dan Bata akan lebih fokus ke branding, marketing, dan juga desain. Nah, hal ini menurut saya ya sah-sah aja karena memang fokus daripada retailer atau produsen sepatu yang dulunya punya pabrik dan akhirnya mempunyai toko, itu memang mempunyai karakteristik berbeda antara hilir dan hulu. Nah, kemungkinan Bata ini tadi seperti disampaikan akan memperkuat strategi di sosial media, di digital marketing. Saya rasa ini sangat baik dan desain-desain yang tadi disebutkan mungkin akan bisa lebih co-branding mungkin ya, atau membuat sesuatu brand-brand activity yang baru. Jadi memang juga ada hal masalah costing ya, dalam hal ini kita lihat bahwa ternyata industri mempunyai banyak masalah yang harus diselesaikan juga, seperti mungkin izin atau tenaga kerja, ataupun juga hal-hal lain yang secara di Indonesia ini memang yang harus kita hadapi sehari-hari, seperti misalnya kesulitan mencari bahan baku juga bisa, karena bahan baku ada yang sebagian dari import, kalau tidak bisa masuk juga susah, akhirnya terpaksa pabrik sendiri dengan hanya eee, orang lain yang membuat banyak merek sebagai maklun, mungkin lebih baik lebih fokusnya ke bahan bakunya. Nah, mungkin Bata juga dalam hal ini mempunyai masalah di import bahan baku. Budi, Demikian, Mas. sebetulnya aturan apa sih yang kiranya juga dikeluhkan oleh para pengusaha khususnya di sektor alas kaki dan kiranya juga masukan dari tadi Pak Yongki yang mana juga seberapa besar peluang UMKM juga bisa menyewa begitu atau dapat subsidi dari pemerintah untuk menyewa setidaknya toko atau kios di pusat perbelanjaan. Ya, kalau untuk yang peraturan, ya memang saat ini kan, bahan baku import maupun barang jadi import tuh semua susah ya, karena memang ada pertek yang sedang kita, harus wajib selesaikan. Nah, menurut saya ini memang dari Hipindo meminta penundaan 6 bulan untuk persiapan izin-izin, sehingga produksi maupun, eee, penjualan masih tetap bisa berjalan sambil membereskan izin-izin. Nah, kalau itu salah satunya direvisi dari Permendak 36, dan kemarin direvisi lagi. Nah, ini adalah memang harapan kita bisa segera kita, posisi Hipindo adalah mendukung legal ya, import yang sifatnya membayar pajak kita akan dukung penuh, dan kita justru mendukung juga upaya pemerintah untuk menutup, import-import yang ilegal. Nah, ini akan membuat juga, seperti tadi contoh bagaimana perusahaan Bata itu juga salah satu kendala mungkin adalah persaingan dengan barang-barang, saya rasa Pak Yongki juga sama, dengan barang-barang ilegal yang masuk di pasaran. Nah, untuk Ya. yang masuk ke dalam, mall ataupun kalau dari Hipindo kami mempunyai deep store ya anggota kami. Kami memberikan kesempatan ya memang kepada merek-merek lokal brand itu agar dapat berjualan di, toko-toko kami. Itu sudah lama sekali ada deep store yang sudah ada di Indonesia. Namun memang kesulitan adalah mungkin ada jenjang-jenjang yang harus diikuti oleh UKM. UKM itu ada yang kapasitas produksinya mungkin nggak banyak, ya mungkin dia harus mulai memasarkan saat ini strateginya punya satu toko kecil dulu dan online. Nanti kalau sudah mulai besar kapasitasnya, banyak juga yang sudah naik kelas kan, itu bisa masuk ke deep store yang puluhan cabang. Karena kalau stoknya harus disimpan di puluhan cabang juga harus punya kapasitas produksi. Jadi harapan kami memang benar pemerintah dalam hal ini saya yakin juga akan bergerak untuk membantu merek-merek lokal UKM, dan itu sangat baik juga merek-merek lokal UKM sepatu ini bisa dibina karena biar bagaimanapun juga kami melihat kecenderungannya saat ini, pembeli itu senang dengan segmentasi bukan brand-brand lagi yang besar, tapi brand yang kecil tapi bagus, nyaman, enak dipakai dan mempunyai eksklusivitas. Itu juga lagi in ya saat ini, makanya banyak brand-brand lokal seperti tadi kan Berudo juga itu salah satu brand yang bagus.